Pemirsa, Bobotoh Persib siap-siap bergembira. Pemain Persija, Alano 5, dikabarkan akan dihukum berat oleh Komdis PSSI. Hukuman tersebut lebih berat dari Yuran Fernandes. Alano 5 bakal dilarang seumur hidup bermain di Indonesia. Benarkah? Mantan pelatih Persija Thomas Doll secara terbuka mengakui kehebatan Persib Bandung di level Asia. Jakmania Persija otomatis menangis. Benarkah itu? Pemirsa, Persib Bandung resmi umumkan Rodrigo Mora sebagai pengganti William Marsilio yang diputus kontrak. Benarkah demikian? This was not really in the good condition. Wow, Thomas Doll terang-terangan akui kehebatan Persib Bandung kayak begini. Bahkan sampai berani nyenggol Persija Jakarta, Jakmania bisa menangis melihat ini. Benarkah demikian? Nah, ini baru Super Jos Gandos. Manajemen Persib Bandung datangkan Rodrigo Mora sebagai pengganti William Marsilio yang sudah diputus kontraknya oleh skuad Maung Bandung. Jadi harapanku usai statistiknya begitu istimewa. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip dari situs web fiksi Garuda Tepat hari ini, Thomas Doll, mantan pelatih Persija Jakarta, memberikan pernyataan yang jujur dan tegas terkait dengan keberhasilan Persib Bandung yang baru saja menembus babak 16 besar AFC Champions League 2025-2026, serta penurunan performa yang terjadi pada Persija Jakarta setelah kepergiannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif di media olahraga Jerman Bild, Doll tidak hanya mengungkapkan rasa kagumnya terhadap pencapaian tim rival, namun juga mengungkapkan perasaan malu dan kecewa ketika melihat kondisi tim yang pernah ia latih. Doll, meskipun mantan pelatih Persija Jakarta, tidak bisa menyembunyikan rasa kagum dan bangga terhadap keberhasilan tim rival tersebut. Saya sangat terkesan dengan apa yang dicapai Persib. Saya pikir pencapaian ini adalah hal yang luar biasa, bukan hanya untuk Persib, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya mampu bersaing di level domestik, tetapi juga bisa menunjukkan kualitasnya di level Asia, ungkap Doll dengan penuh kekaguman. Doll lebih lanjut menjelaskan bahwa keberhasilan Persib dalam menembus babak 16 besar AFC Champions League adalah sebuah bukti bahwa tim Indonesia bisa tampil di panggung internasional jika didukung oleh manajemen yang solid dan kerja keras yang konsisten. Pencapaian ini adalah hasil dari proses yang panjang dan tidak mudah. Persib telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan perencanaan yang matang, tim Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia, tambahnya. Thomas Doll memang tidak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa setelah kepergiannya, performa Persija Jakarta justru menurun drastis. Saat ia meninggalkan tim pada musim 2023, Persija Jakarta sedang berada di persimpangan jalan. Meski Doll berhasil membawa tim meraih beberapa kemenangan penting dan memperbaiki banyak aspek teknis, ia juga sadar bahwa masalah internal tim dan ketidakstabilan performa sering menjadi penghambat terbesar untuk mencapai konsistensi. Saya merasa malu melihat kondisi Persija sekarang. Sejujurnya, saya berharap mereka bisa melanjutkan perkembangan yang sudah kita mulai bersama. Tapi kenyataannya, setelah saya pergi, mereka justru terpuruk. Itu sangat menyakitkan dan membuat saya merasa kecewa, kata Doll dengan nada yang penuh penyesalan. Doll menjelaskan lebih jauh bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya performa Persija setelah ia meninggalkan tim adalah ketidakstabilan dalam manajemen dan kekurangan visi yang jelas dalam pengelolaan tim. Persija adalah klub besar dengan sejarah yang panjang dan penggemar yang luar biasa. Tetapi setelah saya pergi, saya melihat banyak keputusan yang tidak konsisten. Itu mempengaruhi mentalitas pemain dan tentu saja hasil di lapangan tidak bisa dihindari, ujarnya. Doll merasa bahwa salah satu alasan mengapa Persija bisa jatuh ke dalam krisis adalah kurangnya keseriusan dalam menghadapi tantangan besar yang ada di depan mereka.
Menurutnya, masalah manajerial di klub tersebut, baik dari sisi pengelolaan pemain hingga keputusan-keputusan strategis yang diambil, sangat berpengaruh terhadap hasil di lapangan. Saya melihat banyak masalah yang timbul setelah saya pergi. Persija seharusnya lebih fokus untuk membangun tim yang solid. Pemain-pemain yang ada, meski memiliki potensi besar, membutuhkan pembinaan yang lebih intensif. Manajemen tim juga harus lebih konsisten dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kebijakan yang ada justru merugikan tim itu sendiri, tambahnya dengan tegas. Dol merasa bahwa jika tidak ada perubahan besar-besaran di Persija, tim ini akan semakin terjebak dalam lingkaran kekalahan dan kegagalan. Tim ini seharusnya tidak berada di posisi ini. Saya merasa sangat kecewa melihat mereka terpuruk seperti ini. Tetapi di sisi lain, saya juga percaya bahwa dengan manajemen yang tepat, Persija masih bisa bangkit. Mereka punya banyak potensi. Tetapi untuk itu, mereka harus melakukan perombakan besar-besaran di seluruh aspek, baik manajerial, pelatihan, dan tentu saja mentalitas pemain, ungkap Dol. Keberhasilan Persib Bandung dan penurunan Persija Jakarta menjadi dua kenyataan yang sangat bertolak belakang, dan ini tidak bisa tidak dirasakan oleh Dol. Setelah membawa Persija Jakarta meraih beberapa hasil positif selama masa jabatannya, ia merasa malu dan kecewa melihat bagaimana tim ibu kota tersebut justru melorot drastis setelah ia hengkang. Dulu, saya sering berbicara tentang pentingnya semangat juang, kualitas permainan, dan cara tim berkompetisi di level tinggi. Tetapi sekarang, saya melihat tim yang tidak mampu keluar dari krisis, ungkap Dol dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Persib Bandung saat ini tengah mencari pemain untuk mengisi posisi vital di lini tengah setelah keluarnya William Marsilio dari skuad. Marsilio yang kalah bersaing dengan Tom Hay akhirnya diputuskan untuk tidak lagi menjadi bagian dari tim Maung Bandung. Untuk menggantikan peran Marsilio, satu nama yang kini mencuat adalah Rodrigo Mora, gelandang asal Porto yang tengah tampil impresif musim ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Persib Bandung sebaiknya mendatangkan Mora dengan dukungan statistik yang mendalam. Rodrigo Mora telah menunjukkan performa luar biasa di Porto, khususnya dalam hal distribusi bola dan kreativitasnya dalam mengatur serangan. Dengan total 5 assist dalam 15 pertandingan di Liga Primeira, Mora terbukti memiliki kemampuan sangat baik dalam memberikan umpan-umpan kunci yang menciptakan peluang gol. Angka ini menjadikannya pilihan yang sangat cocok untuk menggantikan Marsilio yang lebih sering berperan sebagai gelandang bertahan namun kurang berkontribusi dalam peran playmaker. Selain itu, Mora juga dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid. Di Porto, ia berhasil mencatatkan 1.8 intercepts dan 2.3 tackles per pertandingan. Angka yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya bisa berkreasi di lini tengah, tetapi juga efektif dalam membantu lini pertahanan. Kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan menjadi alasan mengapa Mora sangat ideal untuk mengisi posisi gelandang tengah yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman Mora bermain di kompetisi Eropa juga menjadi keuntungan tersendiri. Setelah beberapa musim di Liga Portugal, ia sudah terbiasa bermain melawan tim-tim besar seperti Benfica, Sporting CP, dan Braga yang memberi Mora wawasan dan kualitas bermain di level tertinggi. Pengalaman tersebut bisa sangat berguna untuk menghadapi lawan-lawan berat di Liga 1 Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing Persib di pentas domestik. Mora juga memiliki kemampuan penguasaan bola dan visi permainan yang sangat cocok dengan filosofi yang diterapkan oleh pelatih Boyan Hodak. Dengan gaya permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan terorganisir, Mora dapat langsung beradaptasi dengan taktik yang ingin diterapkan Hodak. Kemampuannya dalam mengalirkan bola dan menciptakan peluang akan memberikan dimensi baru dalam permainan Persib Bandung yang sangat mengutamakan kontrol permainan dan pengaturan serangan dari lini tengah. Musim ini, Rodrigo Mora telah mencatatkan 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi, dengan rata-rata 2.1 tembakan per pertandingan dan 83% akurasi umpan. Statistik ini menunjukkan bahwa Mora tak hanya berfungsi sebagai pengatur serangan, tetapi juga memiliki kemampuan mencetak gol yang bisa menjadi ancaman bagi lawan-lawannya.
Angka-angka ini membuktikan kualitas Mora sebagai gelandang serba bisa yang dibutuhkan Persib Bandung untuk meningkatkan daya serang tim. Dengan hengkangnya William Marsilio, Persib membutuhkan pemain yang lebih kreatif dan produktif di lini tengah. Kehadiran Mora akan menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan keuntungan dalam mengatur tempo permainan. Mora bisa mengisi peran yang sebelumnya dipegang oleh Marsilio, namun dengan kualitas yang lebih teruji di level Eropa. Secara keseluruhan, Rodrigo Mora adalah sosok gelandang yang sangat ideal untuk menggantikan posisi William Marsilio. Kemampuan bermainnya yang serba bisa, pengalaman di Eropa serta statistik impresif yang ia miliki musim ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk memperkuat lini tengah Persib Bandung. Kedatangannya akan memperkaya kualitas permainan tim dan mendukung ambisi Persib untuk bersaing di puncak klasemen Liga 1. Bagi Bobotoh, kedatangan Mora tentu menjadi harapan besar agar tim kesayangan mereka semakin kompetitif. Kini tinggal menunggu keputusan manajemen Persib Bandung apakah mereka akan segera meresmikan transfer ini dan membawa Rodrigo Mora ke Bandung. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan kawan Bobotoh.